Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada para teman-teman ngobrol manfaat yang sudah menyempatkan untuk menonton live streaming kita. Dengan tema malam ini yang akan kita bahas sama-sama, yaitu tetap produktif meski di rumah aja. Kita akan terhubung dengan narasumber kita, Kak Surya. Halo Kak Surya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di sana, Kak? Alhamdulillah luar biasa, walaupun masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekarang di rumah aja ya, Kak? Alhamdulillah di rumah, dan kadang-kadang juga masih ngantor, tapi tetap menggunakan APD yang memang diterbitkan oleh pihak kesehatan. Selamat bergabung, Kak, di Ngobrol Manfaat malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman Ngobrol Manfaat malam ini. Ya, insya Allah. Sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang tetap produktif meski di rumah aja, saya akan membacakan biografi singkat dari Kak Surya. Nama lengkap Surya SHI MH. Tempat tanggal lahir Lawawoi 11 Desember 1992. Alamat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Pengalaman organisasi, Ketua OSIS MTSN Pangkajene, Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Watampulu, Wakil Ketua HMJ HPK UIN Alauddin Makassar, Ketua Dewan Pelaksana HMA Denpati Pramuka UIN Alauddin Makassar. Moto apapun profesinya, surga obsesinya. Masya Allah, mantap sekali ini motonya, Kak. Sebelum kita masuk di materi akan kita bahas sama-sama dengan Kak Surya, saya ingin pertama-tama ucapkan selamat kepada Kak Surya yang baru saja dilantik sebagai Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Nunukan. Selamat ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa mengemban amanah dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, Kak, di tengah pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk stay di rumah saja, dimana kalau kita stay di rumah aja ini identik dengan malas-malasan dan rebahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengatasi kejenuhan selama di rumah aja, Kak? Baik, terkait dengan tema malam ini yang terkait dengan produktivitas di tengah terjadinya penyebaran wabah COVID-19, itu memang menjadi hal yang sangat trending ya, yang sering kita dengarkan pada saat sekarang ini, di mana semuanya kita harus entah itu work from home atau sekolah di rumah, kemudian harus belajar melalui media internet dan sebagainya. Itu adalah hal yang lumrah yang mungkin akan sering kita dengarkan. Terkait mengenai produktivitas, kita harus mengerti dulu nih apa yang dimaksud dengan produktivitas itu kan. Produktif itu mengenai suatu hal yang bermanfaat atau apa yang selalu bisa kita hasilkan, yang kira-kira itu memberikan keuntungan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi produktif sendiri itu artinya sifat ketika kita bisa melakukan suatu hal yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Jadi di tengah COVID-19 ini banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan yang dapat memberikan keuntungan ataupun memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kita tidak boleh terpaku ataupun merasa terbatasi kreativitas kita, meskipun kita hanya dihimbau untuk di rumah aja, karena banyak hal sebenarnya yang bisa kita kembangkan dari diri kita yang kira-kira nanti itu akan lebih produktif
dan tidak akan membuat kita hanya terpaku pada rebahan, kemudian main sosmed dan sebagainya. Ya, terkait dengan rasa jenuh itu sendiri, Kak. Terkadang ada beberapa anak untuk zaman milenial sekarang, banyak yang menganggap stay di rumah itu membosankan, yang ujung-ujungnya akan memunculkan rasa jenuh itu sendiri. Kerjaannya cuma makan, tidur, main sosmed, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa jenuh itu? Baik, memang karena kita sebagai kaum milenial yang sebenarnya memiliki mobilitas yang tinggi, entah itu karena kita sudah banyak aktivitas di luar rumah yang sudah terbiasa kan berpindah-pindah ke suatu tempat untuk melakukan suatu kegiatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mungkin ketika kita kemudian dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, itu akan kemudian kita merasa bahwa terjadi suatu perubahan yang tiba-tiba, yang sangat tiba-tiba, dan yang awalnya kita sudah sering keluar-keluar, kemudian tiba-tiba dilarang untuk melakukan aktivitas itu. Nah, itu mungkin yang membuat kadang kaum milenial itu merasa apa ya, bisa dibilang entah itu shock dan sebagainya. Mereka dituntut untuk harus segera menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh karena itu, milenial yang baik atau kaum milenial yang baik yang seharusnya kita lakukan adalah kita secepat itu harus merespon juga apa yang terjadi atau perubahan-perubahan apa yang kemudian berkembang terkait dengan keadaan yang kita alami. Jadi ketika misalnya kita sudah tidak bisa lagi berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita upayakan untuk mencari sarana apa yang tetap membuat kita tidak terfokus untuk bosan berada di rumah. Kita kan bisa mempergunakan sosial media untuk tetap menghubungi teman-teman kita, tetap mengembangkan berbagai hal, entah itu misalnya melakukan penyuluhan lewat postingan-postingan yang banyak beredar kan mengenai bagaimana untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri, ataupun kita bisa mencari informasi atau mendalami terkait dengan kreativitas ataupun minat kita itu sendiri. Jadi maksudnya karena awalnya mungkin kita bisa mencari ilmu lewat misalnya kajian yang berada di luar rumah, maka mungkin kita alihkan kepada memanfaatkan sosial media ataupun media internet untuk kita tetap bisa menggali minat-minat tersebut ataupun bakat-bakat itu sendiri, tapi dengan style yang berbeda, yaitu tetap menggalinya lewat internet yang masih mungkin kita jangkau walaupun kita berada di rumah. Jadi kita tidak terjebak lagi dengan kebosanan yang hanya buka tutup sosial media seperti itu. Iya. Terkait dengan beberapa profesi tertentu, Kak. Selama pandemi, beberapa orang dengan profesi tertentu kan akhirnya dirumahkan saja. Di sisi lain, mereka harus dituntut untuk lebih produktif. Nah, bagaimana membangun produktivitas meski kita harus stay di rumah saja? Produktivitas apa yang harus kita lakukan di rumah saja? Baik, sebenarnya kalau kita lihat perkembangan zaman yang sekarang ini, memang bahkan sebelum terjadi COVID-19 itu memang sudah ada arah kehidupan di mana kita tidak lagi dituntut untuk mobilitas secara fisik. Kita kan seperti misalnya anggaplah pada saat sekarang ini mungkin banyak warung-warung yang tutup dan sebagainya. Itu sebenarnya itulah tuntutan zaman sebenarnya. Kita sebaiknya untuk mengikuti alur perkembangan zaman di mana kita bisa memanfaatkan media internet untuk tetap melaksanakan atau tetap melanjutkan aktivitas jualan kita, misalnya yang awalnya mungkin offline ya kita rubah menjadi online, yang kemudian karena kita dibatasi untuk keluar rumah dan sebagainya, kita bisa pada saat sekarang ini kan masih dibuka kesempatan untuk beberapa orang tertentu untuk melaksanakan aktivitas tapi dengan tetap menjaga keamanan diri sendiri. Jadi ketika misalnya ada pesanan dalam bentuknya online, kita kan tetap bisa melakukan pengantaran-pengantaran tertentu. Jadi usaha kita yang awalnya offline itu kemudian kita sesuaikan dengan menggunakan
menggunakan media sosial ataupun media internet yang masih bisa dijangkau walaupun di rumah. Kemudian adapun pengiriman paketnya itu bisa tetap kita laksanakan walaupun mungkin akan tetap ada pembatasan-pembatasan. Kira seperti itu. Iya Kak, betul sekali. Beberapa orang akhirnya memilih untuk berjualan online dan melakukan pengantaran atau calon pembelinya datang sendiri ke tempatnya. Nah, apakah hal tersebut tidak melanggar, dalam tanda kutip melanggar hashtag di rumah saja? Nah, bukankah kita harus di rumah saja? Apakah perlu ada suatu petugas yang bertugas untuk mengambil paket dari pemerintah atau seperti apa? Gimana Kak? Nah, sebenarnya hal itulah sebenarnya mungkin yang seandainya kita bisa lebih cepat merespon dan juga menanggapi terkait produk tersebut. Sebenarnya kan ketika sekarang ini anggaplah kita lihat dari di kota-kota besar, untuk pelaksanaan ojek online yang membawa penumpang itu kan mulai dibatasi. Nah, mungkin karena ketika misalnya kalangan-kalangan tersebut langsung ketika tidak mendapatkan orderan itu kan bisa dibilang akan mematikan usaha mereka. Dan seperti itu mungkin yang bisa dialihkan untuk hal-hal kayak misalnya pengantaran. Jadi kan cukup dengan untuk mengantar barang saja tapi tidak mengambil penumpang. Saya kira bisa menggunakan sistem seperti itu, kita menyesuaikan dengan yang berlaku pula di kota-kota besar seperti itu. Iya betul. Jadi istilahnya kita ada tapi tetap memperhatikan protap yang sudah disebarkan oleh tim kesehatan seperti itu. Iya, terkait dengan produktivitas Kak. Kebanyakan kan orang beranggapan COVID-19 ini tidak terlalu berefek bagi mereka. Banyak yang akhirnya mengabaikan virus ini. Banyak yang mengabaikan tentang dampak yang akan disebabkan oleh virus ini. Nah, seberapa penting sih produktivitas seseorang terhadap situasi saat ini, khususnya untuk saat ini yang berkaitan dengan kasus pandemi COVID-19? Ya baik. Produktif itu kan kita tidak selalu berorientasi dengan apa yang kita hasilkan dalam bentuk barang dan sebagainya. Produktif itu bisa kita artikan pula bahwa waktu yang kita gunakan atau kita habiskan itu bermanfaat tidak untuk orang lain. Jadi kayak misalnya pada masa sekarang ini ketika kita masih tetap berada di rumah, hal produktif yang mungkin bisa kita laksanakan seperti misalnya bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang bisa jadi terdampak oleh terjadinya penyebaran COVID-19 ini sendiri. Kemudian bisa produktif juga untuk terus melakukan sosialisasi, entah itu dalam bentuk postingan. Terkadang kan juga ada orang yang membuat suatu postingan yang menarik, yang kira-kira dapat mempengaruhi orang lain untuk membuat mereka sadar akan cara hidup sehat, kemudian cuci tangan, kemudian terkait dengan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ketika misalnya ketika misalnya mau tidak mau mereka harus keluar dari rumah, mereka kan harus tetap menggunakan alat-alat pelindung diri minimal, misalnya masker, kemudian sarung tangan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang produktif seperti itu, termasuk juga dalam hal kegiatan-kegiatan pengumpulan dana yang mungkin sebagian itu bekerja secara turun lapangan, tapi yang lain bisa membantu melalui jejaring sosial mereka untuk mendapatkan income ataupun dana-dana yang bisa disalurkan dan dikelola oleh orang-orang yang bekerja di lapangan tersebut. Jadi kita walaupun di rumah, orang yang mau tidak mau memang harus bekerja di lapangan seperti misalnya petugas kesehatan ataupun petugas-petugas sosial lainnya yang bertujuan untuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi korban yang terdampak oleh penyebaran COVID-19 ini sendiri. Ya, tadi Kak Surya sempat membahas tentang produktivitas itu tidak hanya berkaitan dengan materi saja atau yang menghasilkan uang saja. Nah, untuk beberapa kasus anak milenial atau anak sekolahan lah,
kita bisa lihat yang sekarang terjadi, mereka kebanyakan di rumah dan proses pembelajaran pun bisa dikatakan mereka belum terlalu stabil menggunakan aplikasi tersebut. Kebanyakan mereka ada yang tidak ikut gabung di uh, grup yang dibentuk oleh gurunya. Nah, untuk anak sekolahan seumuran SMP dan SMA itu apa yang mereka harus lakukan untuk lebih produktif di zaman pandemi ini, Kak? Baik, terkait dengan mungkin yang bisa dikatakan berstatus pelajar, entah itu SMP dan SMA, bisa kita katakan kan bahwa masa-masa tersebut adalah masa di mana produktivitas mereka sebenarnya itu lebih kepada pengembangan diri mereka sendiri melalui dunia pendidikan. Nah, untuk berorientasi pada produktivitas untuk mereka, sebaiknya itu memang terkait dengan bagaimana mereka semakin mengasah kemampuan mereka di dunia pendidikan itu sendiri. Jadi memang anak-anak adik-adik SMP dan SMA ini sebaiknya memang terbangun dari diri sendiri mereka untuk bagaimana caranya mengembangkan diri walaupun terbatas, tidak bertemu dengan gurunya secara langsung. Mungkin bisa juga mendapat bimbingan juga dari orang tuanya terkait dengan pengawasan bagaimana caranya supaya adik-adik kita ini bisa tetap melakukan proses pembelajaran tapi tetap di bawah pengawasan dari orang tuanya. Jadi internet tetap diberikan, kemudian difasilitasi dengan berbagai macam aplikasi yang bisa kita lihat kan. Terkadang ada guru yang memberikan pembelajaran tatap muka melalui Zoom dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa diberikan fasilitas tersebut kepada anak-anak SMP dan SMA itu tersebut. Kemudian kalaupun memang terbatas lagi terkait dengan Zoom dan sebagainya, nah kita bimbing dia untuk tetap membuka misalnya situs-situs yang terkait dengan pembelajaran atau pengembangan diri. Termasuk kan juga secara nasional TVRI juga telah memberikan satu program di mana mencakup mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tingkat SMA. Itu hal yang sebenarnya sebuah lonjakan yang sangat bagus dari pemerintah untuk mengisi kekosongan dari pendidikan anak ini yang tidak bertatap muka langsung dengan guru-gurunya. Jadi ada semacam pengayaan tersendiri lah. Jadi adik-adik yang SMP dan SMA tersebut sebaiknya memang mengikuti berbagai macam metode pembelajaran yang telah disediakan entah pemerintah, itu entah dari sekolah dan juga dari diri mereka sendiri untuk secara aktif mencari referensi-referensi keilmuan yang terkait dengan materi-materi yang tetap mereka harus pelajari walaupun mereka tetap berada di rumah. Seperti itu. Jadi dituntut adanya memang kesadaran dari adik-adik sendiri untuk memperdalam ilmunya. Di samping itu juga mungkin orang-orang tua dari adik-adik tersebut tetap melakukan pembimbingan terhadap anaknya masing-masing di rumah. Iya. Jadi di sini kita peran orang tua sangat dibutuhkan ya Kak untuk proses produktif siswa itu sendiri, di mana untuk pemerintah sendiri sudah menyiapkan beberapa sarana untuk pembelajaran. Untuk di rumah pun biasanya orang tua menyiapkan paket data atau di rumah ada wifi. Tinggal bagaimana mereka atau bagaimana orang tua mengontrol anaknya untuk tetap belajar meski di rumah saja, supaya tetap produktif dan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari tidak ketinggalan. Ya, betul sekali. Ya, Kak Surya, ini masih berkaitan dengan milenial. Kebanyakan anak milenial sekarang, mereka mempunyai usaha, entah itu usaha online atau usaha yang mereka lakukan di rumah. Nah, di tengah pandemi sekarang, COVID-19, mereka terkendala untuk melakukan proses jual beli dengan customer-nya. Apa yang mereka harus lakukan untuk mempertahankan usaha tersebut agar, tanda kutip, mereka tidak gulung tikar? Baik, memang sebenarnya dalam masa penyebaran COVID-19 ini, sebenarnya memang yang menjadi kegalauan untuk sebagian besar dunia usaha adalah terkait dengan bagaimana mereka tetap mendapatkan income, sedangkan masyarakat sendiri pun
bisa dikatakan terbatas untuk melakukan transaksi pembelanjaan seperti belanja-belanja online dan juga dalam bentuk pengiriman ataupun dalam bentuk pengantaran-pengantaran yang secara manual ataupun secara konvensional dilakukan oleh para pengusaha yang rata-rata misalnya milenial yang mungkin banyak kita ketahui. Kalau menurut saya memang agak susah juga kita membiarkan, maksudnya memberikan celah untuk tetap melaksanakan kegiatan usahanya. Itu artinya kita sedikit melenceng dari himbauan pemerintah itu sendiri bahwa kita harus tetap berada di rumah. Nah, kalau menurut saya dalam masa seperti ini sebenarnya mungkin para milenial yang memiliki usaha mungkin bisa melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian seperti misalnya produksi yang dilakukan tidak terlalu banyak, akan tetapi tenaga yang mereka miliki ataupun pemikiran-pemikiran yang mereka miliki itu cukup melakukan perencanaan-perencanaan di masa yang akan datang. Artinya ini waktunya loh untuk melakukan atau mematangkan berbagai macam perencanaan yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi tetap tidak sebanyak ketika misalnya dalam keadaan normal. Nah, kemudian para milenial tersebut akan untuk mematangkan strategi pemasaran ataupun strategi usahanya ke depannya itu supaya benar-benar usaha tersebut nanti ketika misalnya penyebaran COVID-19 ini sudah berakhir, nah itu bisa langsung melejitkan usaha-usaha mereka karena sudah dibangun suatu perencanaan yang sangat besar ataupun yang baik ketika mereka hanya berada di rumah tersebut. Jadi konsentrasi mereka lebih kepada perencanaan yang memang benar-benar matang karena kan terkadang usaha-usaha yang banyak kita lakukan ataupun yang banyak kita lihat itu perencanaan sebenarnya yang kadang agak-agak keteteran ya. Jadi mungkin ketika terjadi adanya COVID-19 ini mungkin diberikan waktu, bisa dikatakan signal sebenarnya untuk kita rehat dulu nih sebentar, kita rehat sejenak untuk kembali mengkaji ulang bagaimana sebenarnya usaha-usaha yang akan kita lakukan di masa yang akan datang sehingga perencanaannya baik, kemudian peluang-peluang yang mungkin awalnya tidak terpikirkan itu bisa kita pikirkan pada saat sekarang ini karena memang keadaan memaksa kita bahwa kita hanya bisa beraktivitas di rumah yang memang menuntut untuk pembatasan terjadinya pelaksanaan produksi yang lebih besar dibanding pada saat masa-masa yang normal seperti biasanya. Seperti itu. Jadi kita arahkan sebagian besar tenaga kita kepada planning ataupun aktif perencanaan dari usaha kita itu sendiri. Di samping tetap berproduksi tapi tidak sebanyak yang ketika masa-masa biasa di luar dari penyebaran COVID-19. Menurut saya seperti itu, Pak Raf. Iya, Kak. Jadi di sini kita dituntut untuk mengembangkan skill lain untuk persiapan kedepannya ya, Kak. Ya, seperti itu. Iya. Supaya terkait nanti waktu yang kita gunakan atau waktu yang kita di rumah aja itu tidak terbuang percuma hanya untuk meratapi misalnya kenapa kok nggak bisa berproduksi dan sebagainya. Nah, kita lebih baik untuk memikirkan aspek planning yang mungkin akan kita hadapi ketika sudah keluar dari masa-masa artinya penyebaran COVID-19 ini sudah berakhir. Ya, ini Kak, ini masih berkaitan dengan stay di rumah saja. Nah, bagaimana membangun kesadaran masyarakat, khususnya milenial, untuk mau menerapkan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja? Baik, terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita untuk agar supaya masyarakat dan juga kaum milenial dapat mematuhi himbauan-himbauan pemerintah, sebenarnya banyak dari kalangan milenial itu secara spontan ataupun secara responsif itu langsung bisa menyesuaikan diri dengan himbauan pemerintah, dalam artian mereka setelah mendengarkan apa yang
disampaikan oleh pemerintah, yang diinstruksikan oleh pemerintah, mereka bisa langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebagian juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Maksudnya agak sulit, ada beberapa orang yang memang agak sulit untuk dalam artian mereka dibatasi ke aktivitasnya. Jadi mungkin bagi milenial-milenial yang bisa dikatakan kategori orang yang sadar, maka seharusnya lebih berperan aktif dalam memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana sebenarnya apa dampak positif dan negatif yang bisa jadi bisa jadi ditimbulkan ketika misalnya masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan tersebut. Jadi kita dituntut untuk memberikan penjelasan nih, karena terkadang kan masyarakat ketika misalnya diberikan suatu arahan, mereka nggak tahu apa sebenarnya maksud dari pembatasan ataupun arahan-arahan untuk tidak melakukan suatu tersebut. Jadi kita harus berupaya sebagai kaum milenial memberikan penjelasan kepada masyarakat tersebut, membantu memberikan penjelasan kepada entah itu kepada masyarakat umum dalam artian orang dewasa dan sebagainya, ataupun kepada kawan-kawan kita kaum milenial, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata masih banyak kaum milenial yang pada masa penyebaran COVID-19 ini masih bebas berkeliaran ataupun dalam artian masih nongkrong dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita sebagai kaum milenial, bagaimana caranya untuk mengajak teman-teman kita untuk ikut sadar mengenai apa dampak positif dan negatif dari ketika misalnya mereka tetap melakukan aktivitas di luar rumah dan tidak melakukan pembatasan gitu. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai kaum milenial lah untuk mengambil hati ataupun untuk memberikan pengaruh positif kepada teman-teman kita, karena kita sebagai kaum milenial kan, apalagi orang yang dekat mungkin dengan orang-orang yang belum mau mematuhi aturan dari pemerintah, kita tahu kan style bagaimana cara supaya mereka itu bisa terpengaruh oleh apa yang kita sampaikan, sehingga mereka juga bisa tertarik untuk mematuhi apa yang menjadi seruan dari pemerintah. Jadi kreativitas kita memang perlu diasah di sini, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bisa dikatakan global dalam menghadapi ini himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak Rahman. Iya, Kak, ini pertanyaan terakhir terkait dengan COVID-19 dan stay di rumah saja. Tips atau saran apa sih yang bisa dilakukan milenial, atau kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah tetapi tetap produktif? Produktifnya bukan hanya dari segi materi mungkin, atau dari segi berbagi informasi ke teman-teman. Mungkin bisa di-share juga bagaimana cara tetap produktif dalam segi ibadah, karena kita akan segera menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin bisa di-share tips dan triknya, Kak, untuk tetap produktif. Baik, terkait dengan ibadah, memang terkait dengan keadaan penyebaran COVID-19 ini, memang ada beberapa hal yang dibatasi dalam terkait hal-hal ibadah, seperti misalnya sholat berjamaah atau Jumatan yang mungkin sudah beberapa minggu ini tidak dilaksanakan di beberapa masjid. Akan tetapi terkait dengan ibadah itu sebenarnya kan hablum minallah dari orang itu sendiri. Jadi banyak metode sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan spiritualitas kita walaupun tetap di rumah. Jadi kayak misalnya banyak yang kita lihat ustadz-ustadz yang awalnya mubalik yang bisa berkeliling Indonesia untuk melakukan memberikan tausiah-tausiahnya kepada umat Islam. Akan tetapi mereka kan juga sudah mulai mematuhi himbauan pemerintah bahwa sebaiknya dilakukan kajian-kajian tersebut dalam bentuk virtual ataupun dalam bentuk online. Jadi sebagai kaum milenial yang mungkin terus berupaya untuk memperbaiki diri, maka kita harus tetap mengikuti kajian-kajian tersebut yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari berbagai macam jalur, entah itu di YouTube ataupun dari Instagram dari ustadz-ustadz dan sebagainya. Adapun terkait dengan ibadah seperti misalnya sholat dan sebagainya, beberapa ustadz juga kan telah memberikan himbauan bahwa
ketika keadaan memang memaksa ataupun dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan seperti yang kita alami inilah yang mungkin berbahaya bagi kita ketika misalnya dilakukan secara berjamaah, maka memang dihimbau untuk melaksanakan di rumah. Jadi sebenarnya di rumah pun kita akan tetap bisa meningkatkan produktivitas ibadah kita. Bahkan kalau menurut saya itu bahkan lebih bisa membuat kita lebih khusyuk ketika melakukan ibadah tersebut di rumah. Walaupun sebenarnya ketika berjamaah kan mendapatkan derajat pahala yang lebih besar, tapi insya Allah apapun niat kita, ketika misalnya kita tidak bisa melakukan itu karena ada suatu halangan, maka yakinlah bahwa pahalanya pun itu akan sama. Jadi walaupun kita tetap di rumah, tetap laksanakan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian yang sunnah, kemudian tetap membekali diri dengan berbagai macam sumber-sumber kajian-kajian yang sebenarnya banyak kita dapatkan di berbagai macam media sosial dan sebagainya, terutama di YouTube mungkin ataupun di channel-channel yang memang dikelola oleh ustadz-ustadz yang sering kita dapatkan berkeliling Indonesia untuk menyampaikan tausiah-tausiah mereka. Seperti itu. Jadi tetap harus meningkatkan intensitas ibadah walaupun kita tetap masih berada di lingkup rumah dan tidak berjamaah seperti biasanya. Ya, terakhir Kak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman ngobrol manfaat malam ini terkait di zaman pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang. Baik, pesan saya untuk teman-teman kalian yang mendengarkan streaming ini, terutama untuk kalangan milenial, tetaplah berupaya untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki. Kita masih berada di lingkup rumah karena dilarang untuk berkegiatan di luar. Kita tidak boleh berhenti untuk mengembangkan kreativitas dan juga produktivitas kita. Jadi walaupun di rumah saja, kita perlu melakukan berbagai hal-hal yang bisa dikatakan bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berhenti melakukan ataupun membuat suatu karya-karya, entah itu karya yang secara fisik ataupun kontribusi secara sosial dapat teman-teman berikan untuk melewati masa-masa krisis yang disebabkan oleh adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi tetap semangat, tetap berkreasi dan juga tetap memanfaatkan waktu dan say no to rebahan yang tidak bermanfaat. Iya, terima kasih banyak untuk Kak Surya sudah berbagi ilmu bersama teman-teman di sesi ngobrol manfaat malam ini. Semoga hidupnya tambah berkah. Semoga ilmu yang diberikan kepada teman-teman ini bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton live streaming ini. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini menjadi ilmu baru untuk bisa kita terapkan. Untuk tetap di rumah saja tapi tetap produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.